Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febriani Hidayat dengan NPM 2141020072, kelas C dari Prodi Gizi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia. Yang pertama dari pengertian, anemia ini merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kelelahan dan stres pada organ tubuh. Anemia sebenarnya adalah sebuah tanda dari proses penyakit dan bukan penyakit itu sendiri. Pendapat tersebut adalah menurut Prof. Ferawati pada 2011. Kemudian ada dari Kemenkes RI pada 2010 yang mengatakan bahwa anemia ini sering disebut kurang darah, yaitu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal atau kurang dari 12 gram per desiliter yang berakibat pada daya tahan tubuh, kemampuan dan konsentrasi belajar, kebugaran tubuh, menghambat tumbuh kembang, dan akan membahayakan kehamilan nanti. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa anemia ini merupakan kondisi di mana hemoglobin seseorang kurang dari 10 gram per desiliter. Sedangkan angka idealnya untuk ibu dewasa berdasarkan standar WHO adalah 12 gram per desiliter. Artinya seseorang atau seorang ibu dewasa yang sedang hamil maupun tidak akan didiagnosis mengalami anemia jika hemoglobinnya di bawah 12 gram per desiliter. Akan tetapi, munculnya gejala bersifat individual. Bisa jadi orang yang memiliki hemoglobin 10 gram per desiliter masih dapat beraktivitas secara normal dan energik, sedangkan yang lain tampak letih dan lesu. Kemudian ada klasifikasi anemia. Menurut Prawiroharjo pada 2009, klasifikasi anemia ini ada 4. Yang pertama ada anemia defisiensi besi. Anemia ini adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, karena gangguan absorpsi atau terpantau banyaknya besi yang keluar dari tubuh. Misalnya ada pendarahan. Lalu yang kedua adalah anemia megaloblastik. Anemia ini adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Jarang sekali karena defisiensi vitamin B12. Anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani tinggi. Yang ketiga adalah anemia hemolitik. Anemia yang disebabkan karena pengacuran sel darah merah ini berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Lalu yang terakhir adalah anemia hipoplastik. Anemia ini adalah anemia yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. Pada sepertiga kasus anemia dipicu oleh obat-obatan atau zat kimia lain seperti infeksi, radiasi, leukemia, dan gangguan imunologis. Kemudian ada batasan anemia. Menurut Arisman pada 2009, seseorang dikatakan anemia bila kadar hemoglobinnya seperti pada tabel yang ada pada PowerPoint. Untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun dan wanita dewasa hamil, dikatakan anemia apabila hemoglobinnya kurang dari 11 gram per desiliter. Dan untuk anak umur 6 tahun sampai 11 tahun dikatakan anemia apabila hemoglobinnya kurang dari 11,5 gram per desiliter. Untuk anak umur 12 sampai 14 tahun dan wanita dewasa tidak hamil, dikatakan anemia apabila hemoglobinnya kurang dari 12 gram per desiliter. Dan terakhir, untuk laki-laki dewasa, dikatakan anemia apabila hemoglobinnya kurang dari 13 gram per desiliter. Kemudian, batasan anemia menurut Manwaba pada 2007 dalam Salmariantiti 2012, berdasarkan pemeriksaan hemoglobin, yaitu yang dikatakan tidak anemia adalah yang hemoglobinnya 11 gram per desiliter. Dikatakan anemia ringan adalah yang hemoglobinnya 9 sampai 10 gram per desiliter. Untuk anemia sedang adalah yang hemoglobinnya 7 sampai 8 gram per desiliter. Dan untuk yang anemia berat adalah yang hemoglobinnya kurang dari 7 gram per desiliter.
Kemudian ada tanda dan gejala dari anemia. Anemia ini dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala karena jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen ke setiap jaringan dalam tubuh. Di sini ada tanda dan gejala anemia ringan. Menurut Prof. Rawati pada 2011, gejala dari anemia ringan yang pertama adalah kelelahan, penurunan energi, kelemahan, sesak nafas, dan tampak pucat. Anemia ringan ini biasanya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi anemia secara perlahan, terus-menerus, dan kronis, tubuh dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan. Dalam hal ini mungkin tidak ada gejala apapun sampai anemia menjadi lebih berat. Kemudian, tanda dan gejala anemia sedang. Dilansir pada laman Allo Dokter, Dr. Stephen A. Yuwono pada 2020 menyatakan bahwa tanda anemia sedang yaitu mulai timbulnya gejala berupa jantung berdebar, rasa lelah, sesak nafas, berkeringat yang terutama timbul dipicu atau diperberat oleh aktivitas fisik, dan beberapa gejala dapat menetap bahkan saat beristirahat. Kemudian tanda dan gejala anemia berat. Beberapa tanda yang menunjukkan anemia berat pada seseorang menurut Prof. Rawati pada 2011 adalah adanya perubahan warna tinja, termasuk tinja menjadi warna hitam, lengket, dan berbau busuk, berwarna merah marun, atau tampak berdarah jika anemia karena kehilangan darah melalui saluran pencernaan. Lalu, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi pernapasan cepat, kulit pucat dan dingin, kelelahan atau kekurangan energi, kesemutan dan daya konsentrasi rendah. Kemudian ada penyebab anemia. Menurut Prof. Rawati pada 2011, banyak kondisi medis yang dapat menyebabkan anemia. Di antaranya yaitu ada anemia dari pendarahan aktif. Kehilangan darah melalui pendarahan menstruasi berat atau luka dapat menyebabkan anemia. Ulkus gastrointestinal atau kanker seperti kanker usus mungkin secara perlahan dapat menyebabkan anemia. Kehilangan darah akut dari pendarahan internal, dampak dari ulkus peptikum, atau pendarahan eksternal seperti trauma dapat menyebabkan anemia dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jenis anemia ini bisa mengakibatkan gejala parah dan konsekuensi berat jika tidak segera ditangani. Kemudian ada anemia defisiensi besi. Kebutuhan besi pada sumsum tulang untuk membuat sel-sel darah merah iron memainkan peran penting dalam struktur yang tepat dalam molekul hemoglobin. Jika asupan besi terbatas atau tidak memadai karena asupan diet yang buruk, anemia dapat terjadi sebagai hasilnya. Nah, hal ini itu disebut anemia kekurangan zat besi. Kemudian anemia penyakit kronis. Setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan anemia. Mekanisme yang tepat dari proses ini tidak diketahui, tetapi berlangsung lama dan kondisi medis yang berkelanjutan seperti infeksi kronis atau kanker dapat menyebabkan anemia. Kemudian anemia yang berhubungan dengan penyakit ginjal. Ginjal mengeluarkan hormon yang disebut eritropoietin yang membantu tulang untuk membuat sel darah merah. Pada orang dengan penyakit ginjal kronis atau jangka panjang, produksi hormon ini berkurang. Hal ini dapat menyebabkan anemia. Kemudian anemia yang berhubungan dengan kehamilan. Peningkatan kadar cairan plasma selama kehamilan mengecerkan darah atau hemodilusi yang dapat tercermin sebagai anemia. Kemudian anemia yang berkaitan dengan gizi buruk. Banyak vitamin dan mineral diperlukan untuk membuat sel-sel darah merah. Selain zat besi, vitamin B12 dan folat diperlukan untuk produksi hemoglobin yang tepat. Kekurangan dalam salah satu gizi yang tadi sebutkan dapat menyebabkan anemia karena kurangnya produksi sel darah merah. Kemudian anemia pernisiosa. Masalah dalam perut atau usus dapat menyebabkan gangguan penyerapan vitamin B12. Hal ini dapat menyebabkan anemia karena kekurangan vitamin B12. Kemudian anemia sel sabit. Pada beberapa individu, masalahnya mungkin berhubungan dengan produksi molekul hemoglobin abnormal. Dalam kondisi ini, masalah hemoglobin kualitatif atau fungsional
Molekul hemoglobin dapat menyebabkan masalah pada integritas struktur sel darah merah, dan mereka mungkin menjadi berbentuk bulan sabit. Kemudian penyebab anemia yang selanjutnya adalah thalassemia. Ini adalah kelompok lain penyebab hemoglobin yang berhubungan dengan anemia. Thalassemia merupakan penyakit yang diwariskan, tetapi mereka menyebabkan kelainan hemoglobin kuantitatif, yang berarti jumlah cukup dari tipe molekul hemoglobin yang benar dibuat. Kemudian, alkoholisme. Alkohol sendiri dapat menjadi racun bagi sumsum tulang dan dapat memperlambat produksi sel darah merah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan anemia. Kemudian anemia terkait sumsum tulang. Anemia mungkin berhubungan dengan penyakit yang melibatkan sumsum tulang. Beberapa kanker darah seperti leukemia dapat mengubah produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia. Kemudian anemia aplastik. Kadang-kadang beberapa infeksi virus parah dapat mempengaruhi sumsum tulang dan secara signifikan mengurangi produksi semua sel-sel darah. Kemudian yang terakhir adalah anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah jenis anemia di mana sel-sel darah merah pecah atau hemolisis. Beberapa bentuk anemia ini bisa turun-temurun dengan kehancuran konstan atau obat-obat tertentu yang mengganggu struktur sel darah merah. Nah, kemudian ada dampak dari anemia jika dibiarkan. Jika tidak segera mendapat penanganan, anemia ini bisa menjadi masalah kesehatan jangka panjang dan berakibat fatal, seperti menurunnya kecerdasan dan kinerja. Anak yang memiliki anemia kronik kemungkinan besar memiliki IQ lebih rendah. Bagi orang dewasa yang bekerja, anemia bisa menyebabkan kondisi mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Hal ini dapat membuat performa dan kinerja menjadi menurun. Kemudian tumbuh kembang terhambat. Khususnya pada anak yang mengalami anemia, cenderung rentan terhadap gangguan tumbuh kembang, terutama pada anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, perlu diketahui, zat besi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan sel anak. Anak yang mengalami kasus ini tidak mengalami kenaikan berat badan dan kurang nafsu makan. Kemudian, kesehatan reproduksi terganggu. Pada wanita remaja dan dewasa, anemia berakibat pada terganggunya kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Perempuan yang anemia rentan mengalami komplikasi saat hamil dan bersalin kelak. Keguguran, persalinan prematur, bayi lahir berat badan rendah, dan pendarahan setelah persalinan adalah komplikasi yang akan dihadapi. Kemudian, dampak dari anemia yang selanjutnya adalah gagal jantung. Kondisi gagal jantung adalah salah satu dampak fatal dari anemia. Kondisi ini menyebabkan kinerja jantung tidak optimal dan sulit memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka jantung kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dengan baik dan terjadi gagal jantung. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan dari anemia. Menurut Dekes pada 2009, cara mencegah dan mengobati anemia yang pertama adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi dan kaya akan zat besi. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, contohnya bahan makanan hewani. Ada daging sapi, ikan-ikanan seperti ikan tuna dan salmon, hati, dan telur. Dilansir dari laman Alo Dokter, daging sapi merupakan makanan yang mengandung zat besi paling tinggi dibandingkan jenis daging merah yang lain. Dalam 100 gram daging sapi terkandung 3,5 mg zat besi. Jenis daging lainnya juga yang mengandung zat besi dalam kadar tinggi adalah daging kambing atau domba. Lalu hati sapi dan hati ayam. Makanan tersebut merupakan salah satu yang mengandung zat besi tinggi. Satu potong hati sapi dengan berat 85 gram mengandung zat besi sebesar 5 mg. Sedangkan untuk 100 gram hati ayam mengandung 10 mg zat besi. Kemudian, bahan pangan yang kaya akan zat besi dari makanan nabati adalah
sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan seperti kacang pinus, kacang mete, dan tempe. Eh, baya, Bayam merupakan salah satu sayuran yang dikenal kaya akan zat besi. Sebelum mengonsumsinya, sangat dianjurkan untuk memasaknya terlebih dahulu, karena agar zat besi yang terkandung pada bayam dapat lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam satu cangkir bayam yang sudah dimasak, mengandung 6 mg zat besi, serta berbagai nutrisi lain seperti protein, vitamin A, vitamin E, kalsium, dan serat. Nah, kemudian makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Karena bahan makanan tersebut sangat membantu dalam penyerapannya di dalam usus. Bahan makanan tersebut antara lain seperti daun katuk, daun singkong, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Kemudian, pencegahan dan pengobatan anemia yang selanjutnya adalah mengonsumsi tablet tambah darah. Menambah asupan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah dapat membantu mencegah dari anemia. Tablet tambah darah adalah tablet besi folat yang setiap tablet mengandung 200 mg ferrosulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Kemudian mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperparah anemia. Penyakit yang dimaksud di sini adalah seperti kecacingan dan malaria. Kecacingan dapat menyebabkan anemia karena dapat menyebabkan penurunan asupan makanan dan malabsorpsi nutrisi. Selain itu, pendarahan di saluran cerna karena penempelan cacing pada mukosa usus merupakan penyebab tersering pada anemia. Kemudian, malaria membahayakan karena menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Ini karena sel-sel darah merah banyak yang hancur dirusak oleh plasmodium dan berkontribusi pada kematian ibu hamil. Nah, di sini ada anjuran diet pengidap anemia. Makanan memiliki peran penting untuk mereka yang mengidap anemia. Tadi sudah disebutkan bahwa orang dengan anemia membutuhkan makanan dengan kandungan zat besi. Ada dua jenis zat besi dalam makanan yaitu zat besi heme dan zat besi non-heme. Zat besi heme banyak ditemukan dalam daging, unggas, dan makanan laut. Sedangkan zat besi non-heme ditemukan dalam makanan nabati dan makanan yang diperkaya dengan zat besi. Tubuh dapat menyerap kedua jenis zat besi tersebut, tapi zat besi heme lebih mudah diserap. Pola diet pengidap anemia sangat personal, tergantung kondisi anemia dari masing-masing setiap orang. Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan 150-200 mg zat besi setiap harinya. Ini bisa didapatkan dari makanan dan terkadang bisa juga dari suplemen zat besi. Nah, yang pertama makanan yang dianjurkan adalah sayuran hijau. Sayuran hijau, terutama yang gelap, adalah salah satu sumber terbaik dari zat besi. Sayuran hijau ini termasuk bayam, kangkung, kubis, sawi, dan sayuran dandelion. Jeruk, kacang-kacangan, dan biji-bijian merupakan sumber folat yang baik. Vitamin C membantu perut menyerap zat besi. Makan sayuran hijau dengan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, paprika merah, dan stroberi dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Beberapa sayuran hijau merupakan sumber zat besi dan vitamin C yang sangat baik seperti collard greens dan Swiss chard. Kemudian hati. Banyak orang menghindari jeroan, tetapi faktanya jeroan adalah sumber zat besi yang sangat tinggi. Hati kaya akan zat besi dan folat, dan beberapa jeroan lain kaya zat besi lainnya adalah jantung, ginjal, dan lidah sapi. Kemudian seafood. Beberapa makanan laut menyediakan zat besi heme. Kerang, tiram, kerang scallop, kepiting, dan udang adalah beberapa di antaranya. Sebagian besar ikan juga mengandung zat besi. Ikan dengan kadar zat tinggi besi contohnya adalah ada ikan tuna kalengan atau ikan tuna segar, ikan kembung, ikan mahi-mahi, ikan cuek, dan ikan salmon segar atau ikan kalengan. Ikan sarden juga mengandung zat besi yang cukup tinggi.
Makanan tinggi kalsium sebaiknya tidak dimakan bersamaan dengan makanan dengan kandungan zat besi. Kalsium dapat mengikat zat besi dan mengurangi penyerapannya. Contoh makanan yang kaya akan kalsium adalah susu, susu nabati, yogurt, keju, dan juga tahu. Nah, kemudian di sini ada referensi yang saya gunakan untuk eh, dari untuk mencari bahan materi yang tadi saya sebutkan tadi. eh, Dicukupkan pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materinya dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.